Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khazana. Saya adalah mahasiswa PPG di UIN Sultan Maulana Hasanuddin di Serang. Kali ini saya akan memaparkan mengenai teori belajar dan pembelajaran dari KB1 dan KB2. KB1 yaitu teori belajar behavioristik dan kognitivistik dan penerapannya dalam pembelajaran. Kemudian KB2-nya yaitu teori belajar humanistik, konstruktivistik, dan teori belajar sosial serta penerapannya dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai teori behavioristik pada KB1. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, kemudian teori belajar behavioristik menurut para ahli, kelemahan teori behavioristik, dan implementasinya dalam pembelajaran. Yang pertama adalah pengertian belajar menurut teori behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya pengalaman dan latihan dalam hubungan stimulus dan respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya daftar perkalian, alat peraga, pedoman, kerja, atau cara-cara tertentu untuk membantu belajar siswa. Sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Teori belajar behavioristik menurut para ahli. Di sini ada menurut Edward Lee Thorndike, John Broad Watson, Edwin Ray Guthrie, dan Bursum Frederick Skinner. Ini adalah teori-teori belajar behavioristik menurut para ahli. Kemudian ini kelemahan teori behavioristik. Yang pertama adalah tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks. Yang kedua, tidak mampu menjelaskan alasan-alasan yang mengacaukan hubungan antara stimulus dan respon. Yang ketiga, tidak dapat menjelaskan variasi tingkat emosi siswa yang memiliki pengalaman penguatan yang sama. Yang keempat adalah tidak dapat menjelaskan perbedaan perilaku dalam memilih tugas yang berbeda tingkat kesulitannya. Kemudian implementasi teori behavioristik, salah satunya adalah pemberian ulangan dan tes. Lalu ada juga pemberian hukum dan hadiah. Bisa juga proses pembelajaran akan berjalan secara efektif jika siswa sudah memiliki kesiapan untuk mengikuti proses belajar. Ini adalah implementasi untuk teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran. Teori yang kedua adalah teori kognitif. Ini masih KB1. Yang akan dibahas adalah pengertian mengenai teori kognitif, kemudian teori kognitif menurut para ahli, yang ketiga adalah implementasi dalam pembelajaran. Pengertian teori kognitif. Teori belajar kognitif lebih fokus pada proses belajar daripada hasil belajar dibandingkan teori belajar behavioristik. Belajar menurut aliran kognitif melibatkan proses berpikir kompleks. Tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi belajar. Ini dikutip dari Nugroho pada tahun 2015. Teori ini berpendapat bahwa belajar melibatkan ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek kejiwaan lainnya. Lalu ini adalah menurut para ahli teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif ini pada dasarnya banyak dipakai di Indonesia. Salah satunya adalah pada teori Jean Piaget pada tahun 96 sampai 80. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Nah, ini kalau dalam Piaget ini ada pembagian atau tahap-tahapan usia pembelajaran pada anak. Kemudian ada juga dari Jerome Bruner, David Ausubel, dan Geigen. Ini adalah teori-teori mengenai kognitif menurut para ahli. Kemudian, implementasi teori kognitif. Yang pertama, belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi lebih dari itu, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Nah, ini sangat berbeda dengan behavioristik. Kemudian siswa bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya, tetapi mereka mengalami perkembangan kognitif melalui tahap-tahap tertentu. Siswa harus diberikan kesempatan untuk belajar sesuai dengan kemampuannya, sehingga pemberian waktu belajar untuk setiap siswa harus lebih fleksibel. Anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik, terutama jika menggunakan benda-benda konkret.
Yang terakhir, secara umum semakin tinggi tahap perkembangan kognitif, seseorang akan semakin teratur dan semakin abstrak cara berpikirnya. Lalu ini adalah teori humanistik. Kita sudah masuk ke KB2. Hampir sama pembahasannya, yaitu pengertian, kemudian teori humanistik menurut para ahli, implementasinya dalam pembelajaran. Teori humanistik pengertiannya, teori humanistik sebagai reaksi terhadap behaviorisme berupaya memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan pengamatnya. Ini dikutip dari UNO tahun 2006. Tujuan utama pendidik adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan diri dan mewujudkan potensi mereka dalam teori belajar humanistik. Proses belajar berpusat pada siswa sebagai manusia, atau pada teori humanistik ini memanusiakan manusia. Teori belajar humanistik menurut para ahli di sini ada Carl Rogers, Arthur Combs, Abraham Maslow, Jürgen Habermas. Ini ada 4 teori belajar humanistik menurut para ahli. Kemudian aplikasi teori humanistik dalam pembelajaran. Strategi yang mesti dilakukan oleh guru dalam menerapkan pembelajaran humanistik adalah sebagai berikut yang dihimpun oleh R. Agung SP dan Latifatul Khair. Yang pertama, merumuskan tujuan belajar yang jelas, mengusahakan partisipasi aktif siswa melalui kontrak belajar yang bersifat jelas dan jujur dan positif, mendorong siswa untuk mengembangkan kesanggupan siswa untuk belajar atas inisiatif sendiri, mendorong siswa untuk peka berpikir kritis, memaknai proses pembelajaran secara mandiri. Sampai yang terakhir, yaitu menawarkan kesempatan kepada siswa untuk maju atau tampil. Nah, di sini humanistik ini lebih mendukung pada kemauan siswa sendiri. Jadi tidak karena paksaan. Pembelajarannya tidak karena paksaan. Selanjutnya adalah teori konstruktivisme. Pembahasannya mengenai pengertian, kemudian menurut para ahli dan aplikasinya dalam pembelajaran. Pengertian teori konstruktivistik membebaskan manusia dalam mencari dan memenuhi kebutuhannya dengan bantuan orang lain. Teori ini mendorong aktivitas belajar individu untuk menemukan kompetensi, pengetahuan, dan teknologi yang diperlukan untuk pengembangan diri. Menurut para ahli, konstruksi pengetahuan menurut Lev Vygotsky, teori belajar konstruktivistik adalah konsep belajar yang dikembangkan oleh Lev Vygotsky. Teori ini fokus pada bagaimana seseorang belajar dengan bantuan orang lain dalam zona proksimal pengembangan atau disingkat dengan ZPD dan mediasi. Anak dalam perkembangannya membutuhkan orang lain untuk memahami dan memecahkan masalah. Aplikasi teori konstruktivistik dalam pembelajaran. Yang pertama, proses pembelajaran harus menggunakan pendekatan student center. Kemudian proses pembelajaran tidak terlalu berorientasi kepada hasil, tetapi lebih diorientasikan kepada proses bagaimana siswa memperoleh pemahaman. Guru harus memberikan kebebasan kepada siswa untuk menggunakan pengalaman pemahamannya untuk berpikir. Guru harus mengembangkan pembelajaran yang kolaboratif. Guru harus menghindari pola pembelajaran yang memberikan tekanan kepada siswa untuk bertindak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh guru. Yang keenam, guru harus membantu siswa menginternalisasi dan mentransformasi informasi baru. Yang terakhir, guru harus memfasilitasi siswa agar dia bisa belajar dengan sumber yang tidak terbatas pada apa yang diberikan oleh guru. Kemudian yang terakhir adalah teori belajar sosial. Di sini yang akan dibahas ada 2, pengertian teori belajar sosial dan aplikasi teori belajar sosial dalam pembelajaran. Pengertian teori belajar sosial adalah pengembangan dari teori belajar perilaku yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori ini menggabungkan prinsip-prinsip teori belajar perilaku dengan penekanan pada efek isyarat-isyarat dan proses mental internal. Asumsi awal yang memberi isi sudut pandang teoritis Bandura dalam teori pembelajaran sosial adalah pembelajaran pada hakikatnya berlangsung melalui proses peniruan, imitation, dan pemodelan atau modeling. Kemudian yang kedua, dalam proses imitation, individu dipahami sebagai pihak yang memainkan peran aktif dalam menentukan perilaku mana yang hendak ditiru dan bagaimana frekuensi serta intensitas peniruan yang hendak dijalankan.
Yang ketiga adalah imitation atau modeling, adalah jenis pembelajaran perilaku tertentu yang dilakukan tanpa harus melalui pengalaman langsung. Dalam imitation atau modeling terjadi penguatan tidak langsung pada perilaku tertentu yang sama efektifnya dengan penguatan langsung untuk memfasilitasi dan menghasilkan peniruan. Yang kelima adalah mediasi internal, sangat penting dalam pembelajaran. Karena saat terjadi adanya masukan indrawi yang menjadi dasar pembelajaran dan perilaku dihasilkan, terdapat operasi internal yang mempengaruhi hasil akhirnya. Kemudian ini adalah aplikasi teori belajar sosial. Ada 5 di sini. Tapi saya tidak bisa membacakan semua, mungkin sebagian saja yang saya bacakan. Uh, Guru harus menampilkan contoh perilaku yang baik dan yang buruk dari tokoh-tokoh yang dikenal oleh siswa. Misalnya dengan menampilkan para sahabat Nabi atau orang-orang terkenal yang memiliki pengalaman untuk ditiru dalam hidupnya. Kemudian observasi adalah kegiatan pembelajaran yang paling utama dilakukan oleh siswa. Kemudian yang terakhir, reinforcement bukanlah syarat yang utama untuk terjadinya proses pembelajaran, karena yang paling penting adalah mengamati model-model yang harus terus-menerus diperkuat. Itu adalah aplikasi teori belajar sosial dalam pembelajaran. Nah, teman-teman, mungkin itu saja untuk pemaparan materi dari teori belajar dan pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya ucapkan billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.